Pemirsa, sebagai upaya untuk menjaga perkiraan inflasi, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga BI Rate sebesar 5,75%. Ke depan, Bank Indonesia juga terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan BI Rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Maret 2025 memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga BI Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 +/- 1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Maret 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,75%, demikian juga suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 +/- 1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang semakin luas, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, di antaranya instrumen moneter pro market seperti SRBI, SVBI, dan SUVBI. Instrumen ini diharapkan dapat menarik aliran investasi portofolio asing. Selain itu, BI juga melakukan penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot, DNDF, dan SBN di pasar sekunder. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) diarahkan untuk lebih mendorong kredit atau pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas. Sedangkan kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) diarahkan untuk lebih mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Astacita pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita pemerintah, termasuk untuk pembiayaan ekonomi, digitalisasi, serta hilirisasi dan ketahanan pangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik pada tahun 2025 dalam kisaran 4,7 hingga 5,5% year on year, dipengaruhi oleh perkiraan peningkatan investasi, terutama investasi non-bangunan. Neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap terjaga, didukung oleh defisit transaksi berjalan dalam kisaran 0,5 hingga 1,3% dari PDB. Kedepan, Bank Indonesia juga terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan BI Rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah. Tim Liputan Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.